Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum? Alhamdulillah bil khair. Oke anak-anak, hari ini kita mulai belajar tentang materi bully. Tapi sebelum belajar, marilah kita berdoa. Alhamdulillah, tadi kita awali dengan berdoa. Semoga pelajaran hari ini bisa memberi manfaat kepada kita semua. Oke, sebelum belajar, apakah ada yang sakit hari ini? Tidak ada. Hadir semua? Hadir, alhamdulillah. Karena kalau sakit pasti nanti akan ketinggalan pelajaran. Oke, apakah tadi pagi sudah sarapan semua? Sudah. Ada yang belum sarapan? Kalau belum sarapan nanti pasti sarapan ke kantin. Oke, anak-anak. Jadi pada kesempatan kali ini Ustaz akan menyampaikan materi tentang bully. Mungkin sebagian kita sudah mengetahui apa itu bully. Ada yang tahu apa itu bully? Coba angkat tangan, siapa yang bisa? Bully itu bahasa Indonesianya apa? Mengejek. Yang lain? Menghina. Yang lain? Mengolok-olok. Oke? Merendahkan. Terus? Mencaci. Menyepelekan. Terus? Banyak rupanya ya. Kemudian bully ini memang sepertinya sepele, tetapi kalau tidak diawasi dan langsung ditindaklanjuti, korban bully itu kadang bisa sampai stres. Stres itu kadang sampai lupa ingatan, lupa jalan pulang. Seperti orang lagi putus cinta, makan gak enak, tidur gak tenang, apalagi selalu terbayang. Nah, hampir sama itu 11, 2, 12 kan seperti itu. Oke anak-anak, kita lihat di slide tentang bully. Sudah pada mandi kan tadi pagi kan? Sudah. Kalau mandi itu seger. Kalau nggak mandi itu biasanya bawaannya ngantuk, lemas, ya kan? Tidak semangat belajar. Oke anak-anak? Nah, ini anjuran dari Kementerian Stop Perundungan atau bahasa kerennya bullying. Nah, ditunjuk-tunjuk dia. Kalau kita tiba-tiba ditunjuk, pasti kaget kan seperti itu. Stop bullying. Apa itu arti bully atau perundungan? Perundungan adalah perilaku tidak menyenangkan baik secara verbal, fisik ataupun sosial di dunia nyata maupun di dunia maya yang membuat seseorang merasa tidak nyaman, sakit hati, dan tertekan baik dilakukan oleh perorangan ataupun kelompok. Sakit ya hatinya ya. Kalau hatinya sakit, obatnya apa? Baca Al-Quran. Iyalah, kalau hati sakit harus baca Al-Quran, jangan sampai tidak baca Al-Quran.
Ini kebijakan perlindungan anak, kebijakan dan sanksi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, kemudian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, kemudian Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, dan Permendikbud Nomor 82 Tahun 2015 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Ini dasar hukumnya ya. Ini sanksinya, besarnya sanksinya ya. Bisa didenda, yang pertama 72 juta, yang kedua 100 juta, yang ketiga 3 miliar. Jadi kalau Anda kena bullying bisa nuntut, minta tuntutan sampai 3 miliar. Kalau itu bentuknya permanen, kan seperti itu. Nah, di mana saja tempat terjadinya bully? Cyber. Apa itu cyber? Cyber itu di dunia maya. Antum punya Facebook, punya Instagram, punya apa lagi? TikTok, punya snack video. Di Facebook antum upload foto yang paling cantik, tiba-tiba sama kawan dikomentari, ah culun, ah kurus, lain-lain sebagainya. Atau foto antum diambil, kemudian diedit pakai Photoshop, dikasih telinga kucing, telinganya kanan kiri, dikasih janggut kambing, kemudian diupload balik ke Facebook antum. Itu termasuk kepada bully kan, seperti itu. Kemudian di rumah, ada nggak di rumah bully? Masa nggak ada? Ada lah, kadang kakak atau abang antum, ya kan? Yang suka bully di rumah, ada juga yang nggak suka. Ini ada yang kakaknya nakal kan, seperti itu, suka bully di rumah, eje antum. Gendut, bilang gitu. Itu kan bully kan? Nah, yang ketiga di sekolah. Nah, di sekolah kayak seperti kita ini di pesantren. Ada pernah dibully? Ada. Bagaimana bentuknya nak? Coba sebut salah satunya. Diajak gimana maksudnya nih? Hah? Coba contohnya gimana diajaknya itu? Apa itu mingkem? Oh gitu kan? Di sekolah ini ya biasanya ya namanya kita orang rame ya kan. Ada yang suka jahil, ada yang suka iseng kan, seperti itu. Makanya dalam berkata kita juga harus hati-hati, nggak boleh sembarangan. Panggil kawan mentang-mentang sudah dekat, Tin, kemari Tin, ambil nasi. Nah, nggak boleh ya. Kemudian yang keempat, lingkungan masyarakat. Nah, lingkungan masyarakat ini antum di masyarakat bergaul dengan orang, dikenal atau tidak dikenal, ini biasanya juga terjadi kan, seperti itu. Maka kita harus menanggapinya dengan sebaik mungkin kan, seperti itu. Apa saja yang termasuk jenis bully? Yang pertama fisik, memukul, menampar, mendorong, menggigit, menendang, mencubit, mencakar, pelecehan seksual. Itu fisik ya. Pokoknya intinya fisik lah. Fisik ya, itu dicubit. Dan di belakang tiba-tiba ditarik rambutnya sama kawan. Bising-bising dijewer, ditampar, pam. Padahal cuma iseng, tapi kan tidak boleh. Ya kalau dia terima, kalau dia nggak terima, ngadu, ya kan, nanti bisa dituntut dan seperti itu. Non fisik, mengancam, awas kau ya, pulang kucingkat kau. Nah, mempermalukan, mentang-mentang antum kakak kelas, ada adik kelas, ini berdiri, kau ya sudah begini kan, seperti itu. Itu tidak boleh. Merendahkan, kau merendahkan, misalnya
Ada orang pendek, paling pendek, pendek, gitu. Itu nggak boleh, ya kan? Kasihan itu anaknya itu nanti di situ dia nangis batin dia, itu nggak nangis sampai kelas nangis ya. Mengganggu, memanggil dengan julukan atau pencatatan fisik kan seperti itu. Pesek, ya kan? Tentang hidung dia mancung, yang lain dipanggil pesek, nggak boleh seperti itu ya. Kemudian cyber melalui media elektronik, non verbal langsung, verbal non verbal tidak langsung. Ini jenis-jenis bullying ya kan seperti itu. Pihak yang terlibat dalam bullying, korban. Anak yang seringkali menjadi korban perundungan biasanya mengarah pada kondisi anak yang berbeda baik secara fisik maupun non fisik. Misalnya anak tadi itu gagal, bukan payah ngomong, terlalu gemuk, terlalu kurus, terlalu tinggi, kan seperti itu. Satu, anak yang cenderung sulit bersosialisasi, yang sering disebut dengan culun. Tahu culun ya? Anaknya pendiam. Kalau culunnya pintar lumayan, ini udah culun, nggak pintar kan seperti itu. Dua, anak yang fisiknya berbeda dengan yang lain, terlalu kurus, terlalu gemuk, mempunyai fisik yang menonjol. Tiga, anak yang cenderung berbeda dengan yang lain, misalnya berasal dari keluarga yang sangat kaya, sangat sukses, sangat miskin, yang sangat terpuruk kan. Sakit loh ya kalau dibilang, orang tuamu ini nggak bisa beli kan seperti itu. Kan sakit anaknya. Pelaku, ciri-ciri pelaku perundungan. Perundungan cenderung memiliki sifat hiperaktif. Nah, biasanya orang-orang yang suka ngejek itu anak-anak yang hiperaktif, impulsif, aktif dalam bergerak, dan merengek, menangis berlebihan, menuntut perhatian, tidak patuh, menantang, merusak, ingin menguasai orang lain. Dia besar nih, karena satu kamar itu adik kelas semua, dia jadi bos. Awas kali dia kalau macam-macam, keluar izin, masuk izin. Memiliki temperamen yang sulit dan masalah pada atensi, konsentrasi, dan hanya peduli terhadap keinginannya sendiri. Ada izin temperamen. Tahu temperamen kan? Temperamen itu keras dia. Maunya kalau lagi itu banyak berantem aja, kan seperti itu. Ya. Kalau perempuan apa nih? Cerewet, ngomel aja ya. Tantan ngomel. Ada kakak kelas yang ngomel? Kamar? Ada? Oh, berarti dah kak itu masuk perundungan tuh kak. Nggak boleh besok ngomel lagi. Sulit melihat sudut pandang orang lain dan kurang empati. Adanya perasaan iri, benci, marah, dan biasanya menutupi rasa malu dan gelisah. Iri, adik kelas sering dibawahi botol, makanan segala macam. Kakak kelasnya nggak pernah dibawahi makanan, ya kan? Bawanya emosi aja. Kenapa? Nggak dikasih, kan seperti itu. Memiliki pemikiran bahwa permusuhan adalah sesuatu yang positif. Oh, ini bahaya ini ya. Dia sering cari musuh, bukannya cari kawan, tapi cari musuh. Berarti kan mentalnya ada masalah. Saksi adalah seseorang atau kelompok yang melihat, menyaksikan terjadinya kasus perundungan. Itu ciri-ciri nomor 2 ini orang yang suka melakukan perundungan. Ciri satuan pendidikan atau sekolah melanggarkan praktek bullying. Satu, tidak adanya pola keteladanan yang dilakukan oleh pendidik dan tenaga pendidikan di satuan pendidikan.
adanya perilaku kekerasan baik yang dilakukan pendidik dan tenaga kependidikan dan siswa. Di sini ada teladan gurunya, ustazahnya ada teladan nggak? Adalah, misalnya ustazahnya pakai pakaian jilbabnya besar-besar, itu kan teladan kan? Ke masjid anak, ke masjid, ustazahnya sudah ke masjid. Pakainya rapi anaknya, ustazahnya sudah pakai pakaian yang rapi. Kalau makan duduk ya, ada ustazahnya makan sambil jalan? Nggak ada, berarti itu ada contoh yang baik. Kalau makan itu harus duduk kan seperti itu. Adanya perilaku kekerasan. Pernah dikerasi sama ustazahnya? Dicubit pernah? Disabet pakai rotan pernah? Enggak. Berarti ustazahnya baik-baik di sini. Lompat limpul. Kayak mana tuh? Sekojam. Tapi kan nggak dipukul kan? Tapi itu yang dihukum yang bersalah kan? Yang nggak salah nggak dihukum, betul kan? Kecuali misalnya satu kelas semuanya sekojam, bingung santrinya tuh, kenapa saja sekojam? Nggak salah terus sekojam. Pokoknya kalian sekojam, itu tidak boleh. Ada seperti itu? Nggak ada kan? Tidak adanya pola komunikasi yang baik antara guru dan siswa. Pernah konsultasi sama ustazahnya? Ustazah, ini jilbab kami hilang nih. Ustazah, selop kami hilang, uang kami hilang. Pernah konsultasi? Pernah. Ustazah, kalau sebelah kakak kelas itu kok rese aja bawaannya. Pindahkan aja kamar sebelah, jangan di sini, pusing kami. Pernah bilang gitu kan? Konsultasi itu gak apa-apa sama gurunya. Namanya juga guru itu kan pengganti orang tua itu di sini ya. Nah ini dampak bully bagi korban, pelaku dan saksi. Korban bully seringkali mengalami satu kesakitan fisik dan psikologi. Ya iya, namanya dipukul pasti sakit. Psikologi, hatinya juga sakit dia, ya kan? Bodoh kali kau, sakit hatinya. Udah belajar ya. Kemudian kepercayaan diri merosot, tidak percaya diri korbannya, malu, trauma, merasa sendiri, serba salah, kemudian takut sekolah. Ada juga kasusnya kan, santri takut sekolah karena apa? Handuknya dipinjam sama kakak kelas, gak dibalik-balikin. Ada yang seperti itu. Korban mengasihkan diri dari sekolah, menderita ketakutan sosial, dan yang paling parah itu timbul keinginan untuk bunuh diri dan mengalami gangguan jiwa. Ini kok saking parahnya, dibully satu kelas, dibully satu pesantren, maka itu sungguh sangat menyakitkan hati. Maka nggak boleh, hati-hati sama adik kelasnya yang baik. Adik, apa kabar? Sehat kan? Uang sakunya udah masih ada apa enggak? Kalau nggak ada, kakak kasih nih. Nah gitu lah. Besok adiknya ngomong sama bapaknya, sama ibunya, kami dikasih sama kakak itu pas nggak ada duit. Yaudah ini bawain kakak itu makanannya, nanti dibagi ya. Ini ayam gorengnya bagi 2 sama kakak itu. Gitu. Ini sama adiknya ganas-ganas sekali ya kan. Pelaku bullying seringkali mengalami, pelaku perundungan akan belajar bahwa tidak ada resiko apapun bagi mereka bila mereka melakukan kekerasan, agresi maupun mengancam anak lain. Ini sok jago nih kan, hukumnya diancam. Bu ini nggak apa-apa, bu nih ngompas, kamu ngompas, minta duit sama di kelas, minta duit berapa kak? 2000 ini besok Jumat minta lagi.
Ketika dewasa, pelaku memiliki potensi lebih besar untuk menjadi pelaku kriminal dan akan bermasalah dalam fungsi sosialnya. Karena sudah biasa ya, tak duit, kompas, mukul orang, menghina orang. Nanti ketika selesai sekolah biasanya perilakunya itu terikut dan sebagainya. Ini saksi ya. Nah, ini pencegahan, upaya pencegahan bullying di lingkungan masyarakat. Pencegahan adalah tindakan, cara, proses yang dilakukan agar seseorang atau kelompok orang yang melakukan tindak kekerasan di lingkungan satuan pendidikan. Nah, maka ada anak, keluarga, satuan pendidikan, pemerintah daerah dan pemerintah pusat ini dalam keluarga. Sampai-sampai pemerintah daerah dan pemerintah pusat juga turun tangan dalam masalah bullying. Tapi ini kan kasusnya nasional ini, bukan hanya sekolah satu atau dua sekolah. Pencegahan oleh anak mengembangkan budaya relasi pertemanan yang positif. Cari kawan yang baik. Tahu kawan sebelah itu nakal dikawani, lama-lama ikut nakal. Ikut serta membuat dan menegakkan aturan sekolah terkait pencegahan bullying. Ikut membantu teman yang menjadi korban. Kalau ada kawan yang jadi kena korban bully, dikawanin, didatangin, dikasih semangat, dinasihatin. Jangan dibiarin aja. Duduk jadi pojok sana diem aja. Datang kita nggak open, ditanya ada apa di itu kakak tadi itu kompas. Ya udah ini kakak kasih semangat. Saling mendukung satu sama lain, memahami dan menerima perbedaan setiap individu di lingkungan sebaya, merangkul teman yang menjadi korban bullying. Ini pencegahan oleh keluarga. Nah, satuan pendidikan karena kita di sekolah, upaya pencegahannya apa? Satu, adanya layanan pengaduan kekerasan. Jadi kalau mengalami kekerasan itulah lapor sama gurunya, jangan diam saja. Kedua, bekerja sama dan berkomunikasi aktif antara siswa, orang tua dan guru. Kebijakan anti bullying yang dibuat bersama dengan siswa, memberikan bantuan bagi siswa yang menjadi korban. Pendidik dan tenaga pendidikan memberikan teladan dengan perilaku positif tanpa kekerasan. Program anti bullying di satuan pendidikan yang melibatkan siswa, guru dan orang tua, alumni dan masyarakat lingkungan sekitar satuan pendidikan. Memastikan sarkas di satuan pendidikan tidak mendorong anak berperilaku bully. Kalau kita ini kan banyak kan poster-poster yang baik dan mendidik. Ada pertanyaan di sini? Ini pencegahan oleh masyarakat, pemerintah. Oke, habis. Nah, kita lihat video tentang bullying. Nanti antum rangkumkan ini termasuk bullying jenis apa ini, seperti itu.
Ini culun tapi pintar. Ini buli masuk apa ini bulinya? Si? Nah, kalau seperti itu, kalau agak jalan ada apa? Lawannya. Sedih nggak oleh ini? Lagi pahlawannya. Siapa kan dia? Titik. Apa putih kan?
Ustaz buat kelompok, jadi nanti setiap kelompok menuliskan jenis-jenis buli apa saja yang antum ketahui di dalam sebuah kertas. Nanti kertasnya dikumpul. Waktunya 5 menit. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Oke, silakan tulis nama ketuanya, nama anggotanya, kemudian jenis-jenis buli. Buli-buli apa saja yang pernah antum alami. Paham kira-kira? Ya. Kalau nggak pernah dialami yang antum ketahui nggak boleh. Ya kan mungkin tadi ada yang mengalami kena buli. Kalau yang belum pernah kena buli, yang antum ketahui jenis-jenis bulinya. Silakan. Kalau ada yang bertanya juga boleh, sambil yang nulis, sambil bertanya, silakan. Mungkin ada yang belum jelas. Waktunya 5 menit ya. Jangan lama-lama. Yang lain kasih pendapat, kasih masukan. Ini ya, seperti itu. Jangan nanti sampai nggak tahu apa itu bully, kata-kata bully, jenis-jenis bully, yang seperti itu. Karena ini penting. Apalagi kita di lingkungan sekolah, khususnya di lingkungan pesantren yang hidupnya mungkin dengan kawan itu bisa dihitung 24 jam. Kalau di luar itu mungkin dari pagi jam 7.30 paling lama sampai jam 2. Tapi kalau kita tidak, memang 24 jam. Maka harus ekstra hati-hati. Yang masih ada pertanyaan, boleh nanti Ustaz jelaskan. Kadang-kadang pesantren itu kan pagi, waktu nggak cukup untuk mandi. Ya kan, masuk kamar mandi 2 menit keluar. Begitu keluar kata kawannya mandi bebek. Ya kan? Itu juga kan masuk perundungan, mengejek kan seperti itu. Ayo waktunya 2 menit lagi. Boleh sekali. Tidak, minimal 3 boleh lebih. Boleh, yang penting antum paham dulu apa itu perundungan, karena ini penting bagi kita semua. Jadi nanti kalau ada kakak kelas yang melakukan itu, bisa antum tegur dengan cara yang baik. Yang sudah siap boleh dikumpul ke depan. Yang sudah siap boleh dikumpul ke depan. Kelompoknya jangan lupa ya dibuat.
Kelompok 5 udah, kelompok 1 sudah. Ini kelompok berapa ini? Nur Hasanah. Kelompok berapa tadi? Kelompok 3. Ini kan kelompok 1 lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Kelompok 2 nak. Satu, dua, tiga, empat, lima. 4 yang belum masuk nih. Kelompok 4 udah. Ayo dikondisikan segera. 1, 2, 3, 4, 5. Oke, saya bacakan dulu dari kelompok 5 yang paling belakang. Kelompok 5 menyimpulkan bully itu adalah perilakunya sebagai berikut: menjambak rambut, memfitnah, mengejek, merendahkan, mendorong, menginjak, mencubit, nggak ditemenin. Nggak ditemenin termasuk dicuekin. Masuk bully nggak itu? Masuk lah, apalagi nggak ditemenin sampai satu kelas, satu pesantren. Kan tertekan dia jiwanya, kan seperti itu. Kemudian culun, ditertawakan. Itu kelompok 5. Saya baca kelompok 3. Jenis-jenis bully: mengompas, memfitnah, mengejek, merendahkan orang lain, mengeroyok, mencubit, memukul, menjambak. Walaupun rumah banyak menjambak ya. Bandit. Oke? Mungkin tidak semua Ustaz bacakan, tetapi Ustaz melihat semuanya sudah mengerti tentang perilaku bully. Semoga yang saya sampaikan hari ini bisa memberi manfaat bagi kita semua, dan kita bisa menjaga perilaku dan juga lisan sehingga tidak menyakiti orang lain. Marilah kita akhiri pelajaran ini dengan membaca doa. Alhamdulillahirabbil alamin.